Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda semua, para netizen yang menonton channel Ada Kisah Nyata. Saat ini kita akan berbicara banyak tentang pesta oligarki nasional. Pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar, yaitu pada bulan Desember 2020, merupakan ajang demokrasi terbesar di Indonesia, yang juga merupakan pesta demokrasinya rakyat Indonesia. Tapi ada apa di belakang semua ini? Jangan khawatir saudara-saudaraku, dan perlu juga sangat-sangat dikhawatirkan, karena pada saat ini para oligarki di kedua belah pihak, sadar maupun tidak sadar, kasakusuk menyebar fitnah, menyebar hoaks untuk mengalahkan calon lawan mereka. Apakah ini pesta oligarki? Mari kita lihat. Pendukung kedua calon, bahkan ketiga calon, bahkan keempat calon di setiap kabupaten di tanah Papua, sangat-sangat kelihatan bahwa itu adalah kelompok oligarki, kelompok para kontraktor yang ingin mendapatkan pekerjaan sesudah calonnya menang. Sangat menentukan kemenangan sang calon. Mereka mulai menanam rasa tidak percaya antara masyarakat dan pemerintah. Mereka mulai menanam benih-benih perpecahan demi bisa meraih suara yang lebih besar. Saudara, oligarki adalah kelompok orang yang sangat berperan penting di Papua dan Papua Barat dalam memenangkan seorang calon bupati. Maka itu saya mempertanyakan, di mana demokrasi ini? Atau aturan kita yang kurang keras terhadap mereka? Harusnya aturan kita sangat keras terhadap mereka, sehingga kelompok oligarki ini jangan lagi ikut mempengaruhi pemerintah, jangan lagi ikut mempengaruhi proses pembangunan. Cukup sebatas mereka ada di luar ring politik. Tapi kenyataannya mereka sangat menentukan jalannya pemerintah. Siapa yang akan menang sebagai bupati, mereka sudah menentukan saat ini. Bahkan sampai mempengaruhi KPU, bahkan mempengaruhi Bawaslu. Luar biasa, mereka sangat hebat. Ada sebuah cerita 15 tahun yang lalu terjadi di tanah Papua. Seorang calon bupati yang harusnya menang, tetapi karena campur tangan daripada kelompok oligarki, maka orang tersebut kalah telak dan tidak bisa jadi bupati. Ini sangat-sangat miris sekali kalau kelompok oligarki sangat berperan penting dalam jadinya seseorang menjadi bupati atau tidak. Makanya saya tidak heran kalau tanah Papua begitu lambat, karena bupati-bupati yang didukung oleh kelompok oligarki adalah bupati-bupati yang sangat-sangat on. Sehingga saya coba untuk melihat oligarki ini bagaimana bentuknya mereka. Mari kita lihat. Bentuk daripada oligarki ini adalah, pertama adalah kontraktor daerah maupun kontraktor nasional yang masuk ke Papua dan Papua Barat dan ikut mendukung calon bupati tersebut. Yang kedua adalah pengusaha-pengusaha lokal yang ingin bisnisnya langgeng, mereka masuk juga mendukung. Dan yang terakhir adalah aparat sipil negara yang ingin menjadi kepala dinas, kabag dan sebagainya, yang ingin punya jabatan juga ikut mendukung. Yang sebenarnya mereka tidak boleh berpolitik menurut undang-undang. Tapi apa yang terjadi? Sehingga saat ini kami rakyat Papua sangat-sangat merindukan Majelis Rakyat Papua yang mempunyai gigi yang kuat, mempunyai taring yang kuat. Tapi apa yang terjadi? Karena kelompok-kelompok oligarki ini sangat-sangat berpengaruh besar, sehingga dua gubernur di tanah Papua ini ikut dipengaruhi. Apa yang terjadi? Kelompok ini berhasil menguasai kedua orang ini, dan MRP dijadikan apa, saudara? MRP dijadikan macan ompong, tidak bergigi sama sekali. Harusnya yang bisa memimpin di Papua dan menyalonkan diri sebagai bupati adalah Papua asli, Papua
Papua 1 dan Papua 2. Tapi kenyataannya sekarang Papua 3 dan Papua 4 pun masuk merusak segala sistem demokrasi. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang paling anehnya adalah mereka cuma memikirkan kepentingan pribadinya, tetapi selalu mengusung bahwa mereka ini adalah putra daerah. Ya, minta tolonglah kepada Majelis Rakyat Papua di kedua provinsi ini untuk tegas menolak seluruh calon yang merupakan Papua 3, Papua 4, Papua 5 dan Papua lain kali supaya tidak masuk. Kita lihat saja anggota DPR di beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah, luar biasa. Jadi Anda menjadikan daerah kami sebagai daerah koloni atau daerah jajahan. Mari sama-sama kita Indonesiakan Papua. Oligarki hilangkan. Para oligarki berpesta pora sesudah pemilihan dan pelantikan bupati-bupati setanah Papua, mengharapkan mendapat proyek miliaran, mengharapkan mendapat proyek ratusan miliar bahkan puluhan miliar. Tetapi di sisi yang lain, orang asli Papua atau orang Papua merasa tersisihkan. Bukan merasa, sebenarnya ya sudah tersisihkan karena para oligarki ini masuk dan merusak semua sistem, mengadu domba masyarakat adat, sehingga timbul perpecahan terus menerus. Mereka mengatur pemerintahan bagaimana ke depan. Ada sebuah perencanaan pembangunan yang dibuat di sebuah kabupaten di mana jalan raya dibuat, tidak ada kampung. Jadi jalan raya itu dibuat untuk tidak mendukung siapa-siapa. Dan panjang jalan raya itu lumayan panjang, hampir 100 kilo lebih, hampir 200 lah hitungannya. Tetapi tidak ada satu kampung pun yang dihubungkan lewat jalan tersebut. Pertanyaan saya, untuk apa kampung itu, jalan raya tersebut dibangun? Apa untuk kepentingan kami orang Papua? No, kepentingan oligarki di atas segala-galanya menurut sang bupati. Apa yang terjadi, saudara? Sampai saat ini jalan raya itu tidak mendukung mobilitas masyarakat karena tidak ada kampung yang dihubungkan atau tidak ada kabupaten yang dihubungkan, cuma membangun jalan raya agar bisa menyerap APBD atau APBN yang turun. Sangat miris sekali, sangat miris. Semoga ini tidak terjadi lagi ke depan. Kelompok-kelompok oligarki ini semakin menggila. Saya coba untuk melihat kepada masyarakat, mari kita tolak mereka dengan tidak melakukan pemilihan sedikit pun dimanapun Anda berada. Jangan memilih kalau calon Anda dipegang oleh oligarki atau disponsori oleh para oligarki lokal ini maupun oligarki nasional, sebab mereka berpesta di atas penderitaan kita. Harusnya tidak ada program-program pemerintah yang dibuat dengan sia-sia untuk kepentingan tertentu, tapi dibuat untuk kepentingan masyarakat yang menyentuh kehidupan langsung masyarakat. Ingat saudara, lebih bagus tidak memilih daripada kita memilih tapi kita membuang masa depan kita. Kelompok oligarki ini di Papua dan Papua Barat sudah sangat parah, dan dampaknya adalah masyarakat adat, masyarakat orang Papua maupun orang pendatang yang ada di Papua sudah tidak merupakan prioritas lagi bagi pemerintah, tidak merupakan arah lagi daripada pemerintah yang ada di tanah Papua, tetapi selalu bupati-bupati membuat program kerja untuk kepentingan oligarki, kepentingan mereka yang mendukung dia, sehingga di sini kepentingan masyarakat terabaikan lagi. Saya katakan bahwa kepentingan masyarakat terabaikan lagi. Anda hati-hati, lebih bagus gagal itu pemilihan gitu loh, ada gerteker masuk daripada berhasil pemilihan seorang bupati terpilih atas dorongan oligarki. Maka kita semua akan tenggelam selama 5 tahun. Tidak ada apa-apa yang akan dibangun buat kita, cuma buat untuk kepentingan oligarki atas nama rakyat. Retorika pejabat di tanah Papua ini, saya yakin Anda sudah tahu apa yang saya maksud. Sudah seharusnya kita tolak mereka, terutama yang dipegang dan disponsori oleh kelompok kontraktor, kelompok pengusaha dan ASN. Tolak mereka.
Kita tidak punya, kita tidak butuh pemimpin yang berjuang untuk kelompoknya dan dirinya sendiri serta keluarganya. Tapi kita butuh pemimpin yang bisa mengayomi seluruh rakyat dan bisa mengurus semua rakyat. Anda bayangkan, reformasi di tanah Papua berjalan sekitar 20 tahun. Otonomi sekitar 15 tahun sampai 20 tahun. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Bahkan air minum pun tidak disiapkan oleh pemerintah daerah ini. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Kelompok-kelompok oligarki ini sangat-sangat berperan penting. Selalu membisiki bupati-bupati untuk melakukan kepentingan-kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat. Tolak mereka. Kalaupun kita harus gagalkan, apa boleh buat? Harus digagalkan. Ada pertanyaan, seandainya pilkada gagal bagaimana? Baik, saya akan menjawab bahwa kalau pilkada gagal, maka Departemen Dalam Negeri akan mengirim seorang caretaker selama 5 tahun untuk mengurus daerah-daerah yang gagal pilkadanya, karena begitulah aturannya. Tapi saya mau kasih tahu kepada anda semua bahwa caretaker tidak membawa kepentingan apapun. Caretaker langsung diawasi oleh menteri, oleh dirjen, dan caretaker tidak memperjuangkan kelompok manapun, sebab dia adalah orang kiriman daripada Departemen Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas sehari-hari daripada seorang pejabat bupati. Anda pilih yang mana? Anda pilih bupati yang lewat pilkada, yang kita pilih sama-sama tetapi disponsori oleh kelompok oligarki yang akhirnya ketika pelantikan selesai dia akan memperjuangkan kelompoknya dan keluarganya, atau caretaker yang tidak mempunyai pesanan apapun, tidak disponsori oleh siapapun. Anda pilih mana? Kalau saya pilih caretaker, jelas tidak memperjuangkan siapa-siapa, semata-mata memperjuangkan kepentingan tugas dia. Saya kira demikian Anda bisa membandingkan. Oke, mari kita lanjutkan.